hari ini kita dari kelompok satu mau mempraktekkan praktik coaching dengan Alur Tirta. Hari ini saya sebagai coach dan Bu Ririn sebagai coachee. Yuk kita mulai Bu Ririn. Assalamualaikum Bu Tanti. Apa kabar Bu Tanti? Waalaikumsalam Bu Ririn. Alhamdulillah baik Bu Ririn. Bu Ririn hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Maaf Bu Tanti, ini saya mengganggu waktu Bu Tanti. Bu Tanti ada waktu kan buat saya untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini Bu? Iya, tidak apa-apa, Bu Rin. Saya ada waktu kok, Bu Rin. Oh iya, ada apa ya, Bu Rin? Kelihatannya kok tidak bersemangat. Baik Bu Tanti, begini Bu Tanti, saya itu pengen sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh, begitu ya, Bu Rin. Baik, Bu Rin. Mumpung ini saya lagi jam agama ya, Bu Rin. Eh, jadi menurut Bu Rin, eh, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini ya, Bu Rin? Saya mengharapkan saya mendapatkan ide atau solusi yang tepat Bu nantinya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini Bu Tanti. Oke, begitu ya Bu Rin. Jadi Bu Rin ingin mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Begitu ya Bu. Iya benar sekali Bu Tanti. Kira-kira masalahnya seperti apa ya Bu Rin? Iya Bu Tanti, jadi begini Bu. Di kelas saya itu ada murid yang suka jauh sekali sama temannya Bu. Jadi dia itu suka mengganggu temannya. Terus suka sekali bikin keributan dan akhirnya di kelas itu menimbulkan perkelahian Bu Tanti. Oh, seperti itu ya Bu Rin. Lalu apakah Bu Rin sudah mencari tahu penyebabnya kenapa murid itu bisa berkelahi, Bu? Iya Bu Tanti, saya perhatikan sepertinya mereka itu apa ya, minta diperhatikan secara lebih begitu Bu, dan mungkin apa ya Bu ya, kesadaran dalam diri mereka itu juga kurang Bu tentang nilai-nilai kebajikan. Oke, begitu ya, Bu. Jadi ada yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu karena mereka mencari perhatian, gitu ya, Bu. Dan apakah Bu Ririn sudah mencari tahu faktor yang menjadi penyebabnya perkelahian itu bisa terjadi, Bu? Ya itu tadi Bu Tanti, mereka itu kayaknya pengen diperhatikan lebih begitu Bu. Terus kemudian eh, juga kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oh, gitu ya, Bu. Eh, jadi gini, Bu Rin, seberapa besar sih harapan Bu Rin nanti terhadap anak-anak Ibu tadi dan harapan seperti apa yang Bu Ririn inginkan? Ya, harapan saya sih Bu ya, semua murid saya itu memiliki sikap untuk saling menghormati, saling menghargai, sehingga
bisa apa ya Bu, tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Begitu Bu harapan saya itu. Oke, kalau begitu tadi Bu Rin kan sudah tahu nih faktor-faktor penyebabnya, kira-kira kekuatan yang Bu Rin miliki untuk bisa mengatasi masalah tersebut itu apa ya Bu Rin? Iya Bu Tanti, mungkin saya akan melakukan pendekatan ya Bu Tanti ya. Pendekatan secara personal kepada mereka dengan cara yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar kami itu bisa sama-sama untuk membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu. Wah, bagus sekali Bu Rin. Berarti komunikasi positif begitu ya Bu? Eee, ini luar biasa sekali karena, Bu Rin nanti akan mengambil langkah ya menurut saya itu, eee gini Bu Rin, adakah peluang, atau harapan seperti apa dari langkah yang nanti Bu Rin ambil? Ya, harapan saya itu mereka itu nantinya memiliki kesadaran intrinsik, Bu, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu temannya, kemudian berhenti membuat kegaduhan, terus bisa lebih menghargai dan menghormati temannya, Bu. Luar biasa ini Bu Rin. Kira-kira kapan Bu Rin akan melaksanakan pendekatan personal kepada murid Bu Rin tersebut? Ya, mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu Tanti ya. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan personal di waktu jam-jam istirahat, di waktu pokoknya di waktu senggang lah Bu. Setiap kali ada kesempatan pasti akan saya lakukan. Bagus sekali nih Bu Rin. Berarti nanti Bu Rin akan melihat situasi juga ya Bu untuk melakukan ide tadi. Oke, sekarang apa komitmen Bu Rin terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu hadapi tadi? Saya berkomitmen tentu saja saya akan melakukannya secara terus-menerus ya Bu, secara konsisten ya, sampai ada perubahan dalam diri murid saya untuk bisa ke arah yang lebih baik lagi Bu. Wah, bagus sekali nih Bu Rin. Saya sangat mendukung komitmen dari Bu Rin. Nah, kemudian siapa ini yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen tadi? Tentu saja yang saya harapkan bantuannya adalah orang tua murid, Bu. Kemudian juga ada kepala sekolah, juga rekan sejawat, agar kami itu bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka itu memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan, Bu. Oh, berarti, tentang kolaborasi ya, Bu Rin? Bu Rin akan melakukan kolaborasi dengan orang tua dan juga rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Rin lakukan ke depannya?
Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu kepada murid saya. Kemudian saya juga akan menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua murid, dengan kepala sekolah, dengan semua rekan guru, dan semua yang mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif, sehingga dapat membangun kesadaran intrinsik dalam diri anak tersebut, Bu, agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Oke, baik Burin. Jadi, kedepannya Burin akan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Ibu dan menjalin kolaborasi dengan orang tua murid. Nah, semoga anak-anak Burin nanti menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu. Iya, Bu Tanti, itu yang saya harapkan, Bu. Baik, kalau begitu bagaimana perasaannya Burin pada siang hari ini setelah menceritakan permasalahannya kepada saya? Alhamdulillah, Bu Tanti, ya, saya menjadi lega ya, Bu, ya. Dan insya Allah saya bisa menghadapi murid-murid saya yang jahil ini, dan untuk kedepannya biar menjadi anak yang lebih baik, supaya tidak bertengkar lagi ya, Bu. Alhamdulillah, ya Burin, tetap semangat ya Burin dalam mendidik anak-anaknya. Iya, Bu Tanti. Apakah ada lagi yang akan Burin sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup, Bu Tanti, dan terima kasih banyak ya Bu Tanti atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk hari ini, Bu. Sama-sama Burin, nanti mungkin lain waktu kita bisa sharing kembali. Terima kasih, Bu Tanti. Sama-sama Burin. Baik, Bu Tanti, kalau begitu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kami kelompok 1 akan mempraktekkan praktek kucing dengan alur tirta, saya sebagai kuci dan Burin sebagai coach-nya. Langsung kita mulai. Selamat siang Bu Ririn. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bu? Ya, selamat siang Bu Tanti. Boleh, Bu. Kalau boleh tahu ada apa ini Bu Tanti? Begini Burin, saya itu sedang butuh teman ngobrol Burin. Karena saya ini sedang bingung. Ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi, Burin. Oh, jadi begitu Bu Tanti. Boleh, Bu, silahkan. Ibu mau cerita apa sama saya? Sepertinya ada sesuatu nih yang mengganggu pikiran Bu Tanti. Gini, Burin, saya itu sedang bingung karena murid saya yang kemarin ditunjuk untuk mewakili lomba MAPSI itu tiba-tiba mengundurkan diri, Bu. Padahal saya itu melihat kalau dia itu sangat berpotensi di bidang tersebut, Burin. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Bu Tanti punya masalah dengan murid Bu Tanti yang secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai peserta MAPSI.
Iya, Bu Rin. Makanya ini saya toh butuh teman ngobrol supaya saya nih bisa tahu kira-kira apa ya solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Jadi Bu Tanti menginginkan supaya obrolan kita ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Tanti hadapi saat ini ya Bu. Iya, Bu Rin, betul sekali. Karena kan ini persiapan lomba kan juga sudah matang, Bu. Tinggal beberapa hari lombanya akan berlangsung. Eh, Tidak mungkin juga kan, Bu Rin, saya untuk mencari pengganti dari anak tersebut. Baiklah Bu Tanti. Nah, kalau begitu boleh Bu saya tahu apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Bisa Ibu ceritakan sama saya, Bu? Begini, Bu Rin, tentunya yang saya rasakan saat ini pastinya saya merasa bingung ya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Padahal persiapan sudah matang. Namun tiba-tiba kemarin anak tersebut itu terlihat berbeda, Bu. Dan pada puncaknya pagi tadi dia itu meminta saya kalau dia itu mau mundur dari lomba. Jadi Bu Tanti itu merasa bingung ya Bu, karena murid tersebut tiba-tiba berbeda. Kalau boleh saya tahu ya Bu ya, murid Bu Tanti tersebut tuh berbeda seperti apa ya Bu ya? Itu, Bu, anak tersebut itu kan biasanya ya setiap hari itu dia itu sangat ceria dan bersemangat. Tapi tiba-tiba dia itu menjadi pendiam dan juga wajahnya itu murung gitu, Bu. Oh, jadi murid Bu Tanti itu tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan murung. Apakah Bu Tanti itu sudah mencari tahu faktor penyebabnya? Kenapa murid Bu Tanti itu tiba-tiba berubah menjadi murung dan pendiam, Bu? Iya, betul Bu Ririn. Anak tersebut itu kan biasanya sangat aktif, bersemangat dan ceria. Kemarin itu teman-temannya bercerita kepada saya kalau ayahnya itu sedang sakit, Bu, dan juga masuk rumah sakit begitu, Bu Rin. Oh, begitu. Jadi murid Bu Tanti itu ternyata ada permasalahan di rumah ya Bu ya. Ayahnya sedang sakit dan masuk rumah sakit. Iya, Bu Rin. Kalau dari cerita yang saya dengar dari teman-temannya kemarin itu, begitu, Bu. Ayahnya kan sakit, dirawat di rumah sakit. Kemudian ibunya kan juga menunggu ayahnya tadi. Tapi dia itu di rumah harus membantu neneknya dan juga menjaga adiknya yang masih kecil di rumah, Bu Rin. Jadi anak tersebut sudah mempunyai banyak tugas ya Bu ya di rumah. Dia harus membantu neneknya dan kemudian juga menjaga adiknya yang masih kecil. Nah, selain itu dia juga ada tugas dari sekolah ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu Ririn. Nah, tadi Bu Tanti kan sudah tahu nih faktor penyebab masalahnya. Kalau menurut Bu Tanti, kira-kira apa yang bisa Bu Tanti lakukan untuk membantu anak tersebut agar anak tersebut
mau kembali mengikuti lomba MAPSI, Bu. Itu ya, Bu. Apa mungkin saya harus menghubungi orang tuanya dan mengunjungi neneknya? Kemudian saya nanti bisa menjelaskan bahwa sebenarnya murid saya tersebut itu sangat pandai, Bu, dan berpotensi untuk mendapatkan juara pada lomba MAPSI, Bu. Nah, itu bisa menjadi solusi yang tepat itu, Bu Tanti. Nah, selain itu kira-kira apa yang bisa Bu Tanti lakukan lagi? Itu ya, Bu. Mungkin saya akan memberikan jam tambahan di rumahnya ya, Bu. Tidak harus di sekolah, Bu. Kalau di rumah kan itu dia juga bisa menjaga adiknya, sambil juga untuk latihan, persiapan lomba, gitu mungkin ya, Bu? Wah, bagus sekali itu Bu Tanti ya. Jadi nanti Bu Tanti akan menghubungi orang tuanya dan juga akan mengunjungi neneknya. Kemudian Bu Tanti akan menjelaskan kepada mereka akan potensi dari anak tersebut. Dan juga Bu Tanti akan memberikan jam tambahan di rumahnya. Jadi tidak harus di sekolah ya Bu ya. Nah, kedua rencana tersebut menurut saya itu sangat baik dan bagus sekali Bu Tanti. Dan kira-kira mulai kapan ini Bu Tanti akan melaksanakannya? Mungkin mulai besok ya, Bu Rin, karena kan waktunya juga sudah mepet ini, Bu. Dan saya juga harus segera menghubungi keluarga dari murid saya tersebut, Bu. Lebih cepat memang lebih baik ya Bu Tanti. Kira-kira apa ada yang bisa membantu Bu Tanti untuk mengingatkan atau membantu Bu Tanti dalam melaksanakan kunjungan tersebut ya Bu? Karena kan ini lomba MAPSI itu kan kaitannya dengan mata pelajaran agama Islam ya, Bu. Mungkin saya bisa meminta bantuan dari rekan saya, yaitu Pak Guru Agama ya, Bu. Eee, Biar nanti beliau bisa membantu saya menjelaskan kepada orang tua murid tersebut dan juga memberikan pengertian pada orang tuanya dan juga, bisa lebih yakin mereka, Bu, atas kemampuan dan potensi dari anak tersebut, Bu. Wah, luar biasa sekali ini ya, Bu Tanti. Betul sekali itu, Bu. Kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat pasti akan mempermudah pekerjaan kita ya, Bu Tanti. Iya, Bu Ririn, dalam melaksanakan tugas kita juga harus bisa berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan sejawat. Iya, betul sekali, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Tanti dari obrolan kita hari ini setelah Bu Tanti menceritakan permasalahannya kepada saya? Eee, Alhamdulillah ini ya, Bu Rin, saya menjadi sedikit lega dan saya merasa yakin, untuk melaksanakan solusi tadi. Itu sebelumnya saya itu sempat bingung dan ragu, Bu, apakah nanti, solusi yang akan saya lakukan ini akan berhasil atau tidak, Bu Rin. Alhamdulillah kalau begitu Bu Tanti, memang diri kitalah yang dapat membangun keyakinan dari dalam hati kita sendiri ya Bu. Iya, betul sekali, Bu Rin. Alhamdulillah
Ini saya sekarang sudah tidak bingung, Bu Rin. Iya. Eh, Terima kasih banyak ya, Bu Rin. Iya, Bu Tanti, sama-sama. Saya juga senang sekali kalau Bu Tanti dapat mengatasi permasalahan yang Bu Tanti hadapi sekarang ini. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu Ririn. Terima kasih banyak atas waktunya untuk sharingnya kita hari ini. Terima kasih ya, Bu Rin. Iya, Bu Tanti, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya, Bu, di lain kesempatan. Iya, Bu Ririn. Terima kasih sekali lagi, Bu Ririn. Saya pamit dulu. Selamat siang, Bu Ririn. Selamat siang, Bu Tanti.